Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana anak-anak? Sehat kan? Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingatkan kembali, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang mengenal negara-negara ASEAN. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Anak-anak, mari kita langsung saja pelajari bersama tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian kerjasama. 2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN. 3. Mendeskripsikan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama: 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambat kerjasama: 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. Dan 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama: 1. Di bidang sosial, di bidang politik dan keamanan, di bidang budaya, dan di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, di antaranya bidang pembangunan sosial. Masih di bidang sosial budaya, membantu kaum wanita dalam usaha pembangunan. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang lain. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kesehatan. Masih di bidang sosial budaya. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang lain, pertukaran budaya dan seni, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Selanjutnya, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kemudian kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi Asia tentang Pemberantasan Terorisme, ASEAN Convention of Counter-Terrorism, ACCT. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, mencakup pemberantasan terorisme,
perdagangan terlarang, keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsulteran, serta kelembagaan antar parlemen. Kemudian, kerjasama atau bentuk kerjasama di bidang pendidikan. ASEAN Council of Teachers Convention ATC di Denpasar, Bali, dengan nama ASEAN Community 2015. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara antar negara ASEAN di kawasan untuk kawasan negara-negara berkembang. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, yang keempat, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya OSN 2015 di Pertamina. Baiklah anak-anak, dengan penjelasan tadi mudah-mudahan kalian sekarang sudah paham tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Oke, baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Ketemu lagi kita di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.